Kapolda, Direktur, staf dan 3 kru, semuanya masih dalam kondisi selamat walaupun ada beberapa orang yang terluka, dan kita telah mengetahui titik koordinat di mana helikopter tersebut melakukan pendaratan. Pemirsa, Anda menyaksikan video kiriman kemarin, tepatnya dalam proses lanjutan evakuasi rombongan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono yang mengalami kecelakaan ataupun pendaratan darurat helikopter di hutan Kerinci yang terus diupayakan. Namun, evakuasi kembali dilanjutkan pada hari ini karena terkendala cuaca atau lebih tepatnya kabut sehingga mengganggu proses evakuasi. Tim SAR gabungan nampak dalam video ini telah mengirimkan logistik berisi bahan makanan untuk para korban, bantuan medis kepada para korban, dan dari video juga nampak logistik yang diturunkan tim SAR seperti makanan, minuman, selimut, hingga keperluan teknis lainnya. Dalam video ini pula nampak paket logistik diletakkan di dekat para korban yang mengalami cedera, sementara tim yang berjumlah kurang lebih 20 orang diturunkan melalui jalur udara dari helikopter untuk menuju ke satu titik atau checkpoint, dan mereka harus berjalan untuk menembus medan yang sulit untuk sampai ke TKP. Dan saat ini tim yang terdiri dari tim gabungan dan juga tim medis sudah melakukan penyelamatan atau pertolongan medis pertama kepada para korban dan akan terus dilanjutkan pada hari ini. Menurut informasi yang kami dapatkan, pemirsa, salah satu atau korban yang mengalami cedera paling berat adalah Kapolda Jambi Irjen. Pemirsa, upaya evakuasi rombongan Kapolda Jambi dengan jalur udara akan dimulai pada pagi hari ini, di mana evakuasi akan diprioritaskan pada Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono yang mengalami luka parah. Sementara rombongan lainnya akan dievakuasi secara bertahap. Bagaimana upaya evakuasi akan berhasil dan apa skenario alternatif jika dalam rentang pukul 9 hingga 12 siang nanti sesuai rekomendasi dari BMKG evakuasi tetap terkendala terhadap faktor cuaca. Pemirsa, inilah breaking news evakuasi korban kecelakaan heli Kapolda Jambi bersama saya Marvin Sulistyo. Dan tim SAR gabungan yang terdiri dari Polri dan Basarnas telah berhasil menemukan titik koordinat jatuhnya helikopter di Bukit Tamiai, Muara Emat, Kabupaten Kerinci, Jambi. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono bersama para korban telah mendapat penanganan pertama oleh tim Dokes Polri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, alhamdulillah untuk saat ini untuk titik koordinat untuk pesawat jatuhnya Bapak Kapolda sudah kami dapatkan, dan untuk pengevakuasian dari jarak 50 meter ke atas ketinggian sudah kami evakuasi seluruhnya. Alhamdulillah untuk yang sakit kami sudah pakai tandu untuk menuju ke ketinggian. Yang sakit yang dibawa ke ketinggian. Untuk yang di tenda itu Bapak Seginja 1, Bapak Kapolda Jambi. Untuk yang sakit sekarang lagi diobati oleh tim kesehatan. Selanjutnya untuk di Reskrim ada sudah diobati juga sama tim medis yang kita bawa, karena yang turun hanya berjumlah 5 orang, 2 orang dari Brimob, 2 orang dari kesehatan, 1 orang dari Basarnas. Untuk tim Satgas Terpadu pengevakuasian korban Bapak Seginja 1. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, diplomasi kemanusiaan terus-menerus dilakukan oleh
negara kita Indonesia. Dan pada pagi hari ini kita akan mengirimkan 4 pesawat ke Turki dan ke Suriah yang berisi 140 ton bahan makanan dan bahan-bahan logistik lainnya yang sangat diperlukan di sana. Sebelumnya juga telah kita kirim tim SAR dan tim medis serta rumah sakit lapangan yang sangat membantu, plus juga pesawat Hercules yang sangat membantu awal-awal evakuasi korban-korban bencana gempa yang ada di Turki maupun yang ada di Suriah. Kita harapkan apa yang kita kirimkan ini nanti dapat membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, barusan kami hadirkan pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo yang secara resmi menyerahkan bantuan Republik Indonesia untuk Turki untuk membantu para korban gempa di Turki dan Suriah. Langsung diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berupa 4 pesawat yang diturunkan langsung ke Turki dan Suriah untuk mengangkut bahan makanan dan keperluan medis. Sementara pengiriman ini menyusul bantuan medis dan juga rumah sakit lapangan yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh Republik Indonesia. Dan kita akan kembali beralih ke informasi perkembangan evakuasi Kapolda Jambi dan rombongan, pemirsa, di mana tim SAR gabungan Basarnas dan TNI Polri sudah memetakan skema evakuasi terhadap 8 korban helikopter Bell 412 register P3001, di mana nantinya helikopter akan mengangkut 1 korban secara bergantian untuk bisa sampai di posko penanganan medis yang ada di Kabupaten Merangin, Jambi. Pada pukul 7 pagi ini, tim SAR gabungan yang menggunakan jalur udara bergerak ke lokasi kejadian menggunakan 4 helikopter. Helikopter tersebut disiagakan di PLTA Kabupaten Kerinci. Kemudian selanjutnya terbang secara bergantian untuk mengevakuasi korban ke Kabupaten Merangin. Untuk bisa sampai ke posko yang ada di Kabupaten Merangin, tim udara membutuhkan waktu sekitar 15 menit hingga 20 menit dari lokasi kejadian. Nantinya evakuasi akan dilakukan bergantian agar tidak membahayakan helikopter evakuasi. Rencananya setiap satu heli mengambil 1 anggota atau personel yang ada di bawah supaya tidak terlalu lama dan helinya juga tidak terlalu panas, sehingga ambil kemudian dibawa ke bangku, diobservasi, kemudian di rencana beberapa orang nanti akan dibawa ke Jambi. Tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Jambi telah menyiapkan 2 ruangan penanganan darurat bagi korban helikopter Polda Jambi. Dokter spesialis disiapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dan Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi untuk penanganan korban. Ruangan darurat sementara ini, pemirsa, berada di posko yang ada di Kabupaten Merangin. Nantinya setiap korban yang dapat dievakuasi akan langsung dibawa dan ditangani oleh dokter di ruangan tersebut untuk dilakukan observasi. Ada 5 dokter spesialis bedah yang dikerahkan, 3 diantaranya dari Rumah Sakit Kolonel Ambunjani Bangko dan 2 dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi. Rencananya evakuasi Kapolda Jambi dan 7 korban lain akan dilakukan pada pukul 7 pagi ini, di mana evakuasi akan dilakukan melalui jalur udara yang melibatkan 5 helikopter milik Polri, TNI AU, serta Basarnas. Kita lihat hasil besok gitu, karena ada 5 dokter spesialis, 2 dari Polda, 3 dari Rumah Sakit Kolonel Ambunjani. Biar hasil pemeriksaan besok yang menentukan tindak lanjut
apa yang mesti kita berikan penanganan terhadap pasien-pasien yang bakal kita terima besok dari evakuasi. Tim pencari telah menemukan keberadaan rombongan Kapolda Jambi di Kerinci pada Senin pagi. Namun proses evakuasi belum dapat dilakukan terkendala sejumlah hal. Seperti inilah detik-detik saat anggota tim SAR yang hendak mengevakuasi Kapolda Jambi turun menggunakan tali dari helikopter. Lebih dari 100 orang diterjunkan menuju lokasi jatuhnya helikopter rombongan Kapolda Jambi, baik jalur darat maupun udara. Pada Senin pagi, tim udara menyalurkan bantuan logistik berupa makanan dan selimut bagi rombongan Irjen Rusdi Hartono. Pada pukul 10 pagi, tim darat sempat berkomunikasi dengan para korban, namun kondisi medan yang terjal, tim darat baru berhasil menemukan para korban 2 jam kemudian. Pasukan udara pun telah mengirimkan personel guna membuka jalur, namun sayangnya proses evakuasi tak mudah dilakukan. Tim medis turut dikerahkan guna memberikan pertolongan pertama kepada para korban. Saat ditemukan, Kapolda Jambi dalam keadaan dehidrasi dan membutuhkan penanganan medis. Menurut informasi, Irjen Rusdi mengalami patah tulang. Proses evakuasi terkendala kondisi vegetasi yang rapat, hingga tim harus memandu para korban menuju lokasi yang lebih terbuka. Evakuasi akan dilakukan dengan jalur udara, lantaran evakuasi jalur darat membutuhkan waktu lama. Sekarang memberikan pertolongan pada rombongan sambil menunggu helikopter supaya bisa masuk. Sambil menunggu helikopter supaya bisa masuk yang sekarang sedang parkir di Merangin karena jarak pandang belum memungkinkan dikatakan kabur. Baru ada 2 orang anggota BRIMOB, 2 orang dari Basarnas, 2 orang dari Dokes atau kedokteran kepolisian, kedokteran dan kesehatan. Pilot juga terus memantau, begitu ada peluang terbuka akan langsung masuk melakukan evakuasi dengan tadi itu. Helikopter milik Polri jenis Bell 412 SP dengan nomor registrasi P3001 berangkat dari Bandara Sultan Taha Jambi dengan tujuan Bandara Depati Parbo Kerinci pada Minggu pagi membawa rombongan Kapolda Jambi. Kapolda Jambi beserta rombongan terbang ke lokasi tersebut untuk meresmikan kantor SPKT Polres Kerinci dan pengamanan kunjungan mantan Wapres Yusuf Kala di Kerinci. Namun belum sampai di lokasi, heli jatuh di Bukit Tamia dengan kondisi cuaca berkabut. Tim Liputan, MGN. Ya, upaya evakuasi telah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi. Pemirsa, selengkapnya kita bergabung bersama koresponden MGN Untung Iskandar. Untung, bisa Anda jelaskan perkembangan evakuasi melalui jalur udara pada pagi hari ini? Ya, Marvin, pagi ini saya berada tepat di posko Kris Polda Jambi, di mana pagi ini merupakan hari yang ketiga pelaksanaan evakuasi terhadap 8 orang korban, di mana proses evakuasi sendiri melibatkan sebanyak 6 heli nantinya dari udara, di mana 4 di antaranya memang sudah dibekali dari peralatan hoist, di mana hoist nanti yang akan turun untuk menjemput satu persatu para korban dan selanjutnya dibawa ke posko terdekat dan heli yang lain menjemput lagi sejumlah korban. Nah, untuk dari darat, yang tim dari darat jauh ini mereka masih mendampingi para korban, melakukan penanganan dengan sejumlah dokter-dokter spesialis juga sudah berada di sana untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban yang sudah 3 hari mereka berada di sana. Memang sangat membutuhkan pertolongan, apalagi di kawasan perbukitan di sana memang cuacanya, apalagi 3 hari ini, 2 hari sebelumnya juga sempat batal karena kondisi alam, faktor cuaca yang berkabut dan disertai hujan juga menjadi kendala bagi proses evakuasi. Begitu, Martin. Untung, apakah Anda sudah mendapatkan pernyataan dari pihak terkait evakuasi kali ini, dan cuaca apakah dimungkinkan akan dikerahkan seluruhnya pada hari ini atau ada peringatan terkait cuaca? Ya, tadi pagi kami juga sudah mengkonfirmasi langsung perakirawan dari BMKG Jambi bahwa dia menyatakan untuk pelaksanaan
evakuasi sebaiknya memang dilakukan pada pagi hari, di mana perakirawan juga menyebutkan bahwa kondisi cuaca di pagi hari cenderung berawan. Namun di siang hari itu ada potensi hujan dan berlangsung hingga sore hari. Nah, jika memang evakuasi ini dapat dilaksanakan dari pagi menjelang siang nanti, itu sebaik mungkin memang cepat dilakukan. Dikhawatirkan memang jika telat itu ada potensi hujan, maka besar kemungkinan evakuasi pun akan sulit, mengingat kondisi perbukitan itu masih diselimuti kabut tebal. Begitu, Marvin. Untung artinya skenario hari ini apakah akan kembali dilakukan hoist atau penurunan tim ke lapangan atau akan dicoba untuk pengangkatan dari para korban? Diharapkan begitu. Dari 4 heli yang sudah disiapkan ini, ya, harapan semua tim maupun Satgas dari udara memang lebih fokus di situ. Mereka mengejar waktu untuk melakukan evakuasi menjelang siang nanti, gitu. Oke, Untung artinya untuk flow-nya, katakanlah kemudian sudah berhasil untuk korban satu persatu diangkat menggunakan helikopter, kemudian selanjutnya akan dibawa kemana setelah itu? Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia juga tadi sudah menyatakan dan memberi keterangan pers kepada sejumlah awak media. Jika memang skenario untuk evakuasi tadi sudah berhasil, maka para korban tadi selanjutnya akan langsung dibawa ke Jambi, ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk diberikan penanganan lebih, gitu. Oke, apakah seluruhnya akan dilakukan pengangkatan atau akan dibagi menjadi 2, jalur darat dan juga jalur udara, Untung? Menurut informasi yang kita dapat, semua korban itu semuanya harus bisa dievakuasi hari ini. Baik, akan dimaksimalkan berarti menggunakan jalur udara jika memungkinkan, begitu ya. Untung kemudian adakah tim dokter juga yang kali ini dikerahkan ikut dalam helikopter? Untuk dokter sendiri memang sudah dari kemarin waktu evakuasi di hari pertama itu memang sudah dibekali langsung dengan tim medisnya sekalian. Namun untuk pelaksanaan evakuasi ini mungkin petugas masih fokus untuk melakukan penjemputan terhadap para korban yang akan dievakuasi. Oke, artinya untuk tim medis difokuskan full kemarin, begitu ya, Untung. Kemudian apa yang masih menjadi kendala dari tim yang melakukan evakuasi pada waktu turun sampai ke titik, kemudian bisa sampai ke TKP? Faktor cuaca itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi memang di sini tidak bisa diinikan lagi sebab faktor cuaca memang berkabut di situ menjadi kendala bagi petugas untuk mengevakuasi karena dikhawatirkan bila dipaksakan akan berakibat fatal lagi, gitu. Oke, apakah Anda mendapatkan informasi berapa jarak dari titik pendaratan dari tim untuk bisa sampai ke TKP? Menurut informasi, paling dari untuk pendaratan itu paling sekitar 10 menit dari posko menuju titik lokasi, gitu. Oke, dengan medan yang sangat terjal begitu ya, Untung ya. Baik, Untung Iskandar, kami akan nantikan informasi terkini dari Anda selanjutnya. Terima kasih untuk sementara mungkin Iskandar melaporkan langsung dari Jambi. Baik, pemirsa, kami akan ajak untuk mengetahui situasi terkini di salah satu posko evakuasi yang berada di Desa Muara Hemat, Kabupaten Kerinci Jambi bersama dengan rekan Fendri Hasari. Fendri, bisa Anda laporkan apa perkembangan yang ada di sana? Baik, Marvin. Pagi ini evakuasi Kapolda Jambi bersama rombongan kembali dilanjutkan. Sekitar pukul 7.14 tadi, satu helikopter milik polisi sudah melakukan pendaratan di lapangan di Desa Kamiai, Pasang Berangin, Kerinci Jambi. Selanjutnya helikopter tersebut langsung terbang menuju ke lokasi. Menurut informasi bahwa helikopter itu membawa tim
gabungan bersama alat evakuasi nantinya akan diturunkan pada titik koordinat helikopter gagal mendarat nanti. Dan menurut informasi juga bahwa alat yang dibawa itu berupa tandu vakum, fracture kit, dan KID untuk stabilisasi tulang punggung dan alat medis lainnya. Saat ini untuk sementara tim yang akan diturunkan itu mempersiapkan evakuasi terhadap Kapolda Jambi beserta rombongan. Nantinya ada sekitar 6 helikopter yang akan melakukan evakuasi dan akan bolak-balik baik dari tempat saya ini maupun ke Kabupaten Merangin. Yang saat ini sudah terdapat 6 pesawat, yaitu ada AW189 Polri, Bel 429 Polri, Super Puma TNI AU, Dauphin Basarnas, dan 2 lagi heli M117 ditambah lagi Bel 412. Saat ini masih menunggu dari informasi tim yang telah diturunkan tadi pagi, dan nanti secara bergantian akan melakukan proses evakuasi pada titik koordinat yang gagal mendarat tadi. Dan dapat saya laporkan juga bahwa ada beberapa opsi terkait dengan evakuasi Kapolda Jambi. Apakah nantinya usai dievakuasi langsung menuju ke lapangan di desa Temea ini. Dan opsi lain bisa saja tim dari evakuasi langsung bergerak menuju Kabupaten Merangin. Marvin. Fendri, bisa Anda jelaskan titik Anda ini ada di mana dan aktivitas apa yang terfokus di titik Anda saat ini? Saat ini saya berada di lapangan di desa Tamiai. Ini merupakan pintu masuk menuju lokasi tempat koordinat pesawat gagal mendarat. Dan di sini pula ada beberapa posko didirikan di desa Tamiai dan satu lagi itu di desa Batang Merangin. Untuk di desa Batang Merangin itu merupakan evakuasi jalur darat. Sementara untuk di desa Tamiai merupakan landasan sepak bola. Di sini dijadikan landasan helikopter untuk mengevakuasi korban. Marvin. Baik, Fendri, kami konfirmasi dari titik Anda ini merupakan titik pintu masuk untuk jalur darat, begitu ya? Ya, Marvin. Untuk jalur darat sendiri, Marvin, membutuhkan waktu sekitar 8 jam menggunakan jalan kaki. Namun untuk menyampai ke sana harus menggunakan kendaraan khusus berupa trail menempuh sekitar 1,5 jam dan dilanjutkan melakukan perjalanan jalan kaki sekitar 27 km. Marvin. Oke, ada informasi berapa tim yang menggunakan transportasi tersebut yang sudah berangkat menggunakan jalur darat, Fendri? Untuk jalur darat sendiri ada sekitar 4 regu, di mana regu pertama dipimpin oleh Kapolres Kerinci dan sudah tiba di lokasi, dan kedua itu regu kedua sekitar 15 orang, ditambah lagi regu ketiga sekitar 37 orang, dan regu keempat yang kemarin pagi sudah berangkat sekitar 50 orang. Dan di sana juga tim juga membawa pembekalan makanan untuk mencapai ke lokasi tempat helikopter gagal mendarat. Marvin. Oke, kami konfirmasi apakah sudah ada informasi terkait dengan skenario evakuasi ini? Apakah semuanya akan difokuskan menggunakan jalur udara atau ada pula yang nantinya akan dibawa menggunakan jalur darat juga, Fendri? Baik, Marvin, untuk informasi bahwa untuk evakuasi lebih efektif untuk melakukan jalur udara. Mengingat kondisi dari korban banyak yang luka. Dan saat ini dari tim sendiri sudah melakukan pembersihan di lapangan tepat koordinat yang tempat helikopter tersebut. Baik, Fendri, kami akan nantikan informasi terkini dari Anda selanjutnya yang memantau langsung dari lokasi lapangan. Terima kasih, Fendri.
Dan pemirsa, kita ke informasi di mana helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi mendarat darurat di perbukitan Tamiai, Kabupaten Kerinci pada Minggu siang akibat cuaca buruk. Proses pencarian dan evakuasi pun segera dilakukan dengan mengerahkan tim pencari yang dibagi menjadi dua, yakni melalui jalur darat dan udara. Upaya pencarian pun membuahkan hasil. Lokasi para korban ditemukan dan evakuasi pun dilakukan. Helikopter Polri jenis Bell 412 dengan nomor registrasi P3001 yang ditumpangi Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Rusdi Hartono dan rombongan mendarat darurat di perbukitan Tamia, Moro Emat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci pada Minggu siang 19 Februari. Kapolda Jambi beserta rombongan melakukan perjalanan menggunakan helikopter akan menuju kota Sungai Penuh untuk meresmikan kantor SPKT Polres Kerinci dan pengamanan kunjungan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala di Kerinci. Helikopter rombongan Kapolda Jambi berangkat dari kota Jambi menuju kota Penuh untuk melaksanakan kunjungan kerja pada pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Perjalanan menuju Kerinci diperkirakan memakan waktu sekitar 75 menit atau tiba pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Namun diperkirakan heli mendarat darurat pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Posko Jambi kemudian mendapat laporan bahwa helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi tersebut jatuh di kawasan hutan tepatnya di lereng Gunung Kerinci pada pukul 11.02 waktu Indonesia Barat. Untuk mengefektifkan pencarian, Polda Jambi membentuk posko evakuasi menggunakan pos Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan yang ada di Bandar Sultan Taha Lama. Pencarian juga dilakukan melalui jalur udara dengan mengerahkan 6 helikopter dan pencarian melalui jalur darat yang dipimpin Polres Kerinci. Terdapat 8 orang dalam helikopter tersebut. Selain Kapolda, helikopter juga mengangkut Direskrimum Komisaris Besar Andri Ananta Yudhistira, Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Kombes Pol Mikhail Mumbunan, Korsprimim Kompol Ayani dan pilot serta kopilot beserta seorang mekanik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan tim langsung diberangkatkan untuk mengevakuasi rombongan Kapolda Jambi yang mendarat darurat di Bukit Tamia, Kerinci. Menurut Kapolri, helikopter mendarat darurat karena cuaca buruk yang juga menjadi tantangan dalam proses pencarian dan evakuasi rombongan Kapolda Jambi. Kita dibantu juga oleh masyarakat ataupun para pecinta alam yang kebetulan juga mengetahui dan membantu kita untuk menuju ke titik yang kita akan lakukan evakuasi. Saat ini tim sudah berada di kurang lebih 3 km atau 4 km dari lokasi, namun karena memang wilayahnya perbukitan sehingga kita juga membutuhkan waktu. Setelah upaya pencarian dan evakuasi dilakukan sejak Minggu siang, akhirnya tim evakuasi jalur darat berhasil menemukan dan tiba di lokasi jatuhnya helikopter pada Senin pagi. Selanjutnya, proses evakuasi segera dilakukan menggunakan jalur udara. Dari Jambi, Tim Liputan MJN. Kapolda, Direktur, staf dan 3 kru, semuanya masih dalam kondisi selamat walaupun ada beberapa orang yang terluka dan kita telah mengetahui titik koordinat di mana helikopter tersebut melakukan pendaratan.
Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Komunitas mobil off-road yang tergabung dalam Indonesian Off-Roader Federation atau IOF Pencap Kerinci, Sungai Penuh pada tadi malam berangkat menuju pintu Rimba untuk membantu mengevakuasi tim gabungan yang belum sampai di lokasi helikopter gagal mendarat. Ya, tadi di TV. Rombongan berencana mengevakuasi tim Regu 2 yang belum sampai di lokasi helikopter gagal mendarat dikarenakan stok makanan yang dibawa menipis. 4 mobil off-road yang diturunkan mampu menampung sekitar 12 orang. Selain mengevakuasi personil tim Regu 2, komunitas mobil off-road ini juga membawa bekal makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lain untuk tim gabungan. Menurut keterangan dari Ketua IOF Pencap Kerinci, Sungai Penuh, Herardo Sondak, menyatakan bahwa kondisi jalan yang terjal menjadi kendala untuk mencapai lokasi pintu Rimba. Rombongan ini dibantu warga sekitar untuk mempermudah menuju lokasi titik koordinat gagal mendarat helikopter untuk mencapai lokasi di pintu Rimba. Dari posko Desa Tamiai membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Hal ini pun juga tergantung pada kondisi cuaca. Evakuasi malam-malam, guys. Setelah suplai makanan nanti, kalau ada dari tim evakuasi yang kita bisa bawa turun, kita bantu kita turunkan nanti pakai mobil nanti. Sekitar berapa orang, Bang? Kalau dari posisi dari kendaraan yang kita naik bisa lebih kurang 12 orang bisa naik mobil. Yang penting kita saat ini adalah mensuplai makanan itu nanti rencana protap untuk evakuasi dari tim evakuasi. Kita lihat perkembangannya lebih lanjut nanti di posisi di dalam. Perakirawan BMKG Jambi, pemirsa, memprediksi bahwa hari ini pada pagi hingga siang hari menjadi waktu yang paling tepat untuk melakukan evakuasi. Dan pemirsa, kita akan menuju ke informasi selanjutnya di mana baru saja tim gabungan evakuasi rombongan Kapolda Jambi melakukan apel koordinasi di mana 6 helikopter sudah disiagakan untuk memulai proses pengangkutan korban kecelakaan pada pagi ini. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulya Prianto menyatakan helikopter yang dikerahkan untuk mengevakuasi para korban sudah disiagakan. Dari total 6 helikopter yang ada, terdapat 4 hoist atau sling crane yang nantinya akan mengevakuasi para korban. Usai para korban berhasil dievakuasi, mereka akan langsung diterbangkan ke Bandara Jambi untuk selanjutnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Jambi. Ya, Bang. Selasa 21 Februari 2023. Kalau kita melaksanakan evakuasi Pak Kapolda dan rombongan membawa mengambil Pak Ferry dengan stretcher dan insya Allah langsung ke sana, langsung kita ke lapangan Koni Merangin untuk review. Oke, mempercepat waktu. Sebelum mengawali kegiatan, semoga berjalan lancar. Untuk helikopter dan petugas semua, petugas gabungan sudah standby, sudah siap di Merangin dan di Kerinci sudah siap sama-sama bergerak. Nah, tadi kami dapat informasi dari tim darat yang di lokasi bahwa cuaca cerah dan sudah komunikasi juga dengan tim yang untuk melakukan evakuasi dan persiapan. Nah, sambil menunggu helikopter datang, tim yang di darat tersebut membuka lahan ya, nebang-nebang pohon ya, supaya mempermudah nanti ketika proses evakuasi. Nah, mudah-mudahan pagi ini bertahan seperti kemarin saat kita menyalurkan bantuan logistik, jam-jam seperti ini cerah, tidak berkabut, jadi kita bisa langsung melaksanakan evakuasi menggunakan helikopter yang sudah disiapkan. Untuk mengetahui rencana lanjutan proses evakuasi 8 penumpang helikopter milik Polri hari ini, langsung kita tanyakan ke Koordinator Operasi Basarnas Jambi, Dio Putra. Selamat pagi, Pak Dio. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Baik, Pak Dio, di hari ketiga evakuasi, bagaimana skenarionya? Ya, untuk skenario dapat kami laporkan setelah kemarin kita laksanakan briefing di malam hari, bahwa hari ini ada 6 heli yang akan ditembaikan dan akan dilaksanakan operasi SAT. Tetap menggunakan space beberapa jarak antara heli dan heli yang lain, di mana hari ini akan dibuat skenario untuk hoist ataupun heli rescue
di mana tim kemarin yang duluan turun dan tim daratnya telah sampai ke LKP sudah membersihkan area sekitar atau membuat area terbuka, ruang terbuka agar pelaksanaan heli rescue dapat berjalan dengan lancar. Demikian. Apa yang masih menjadi kendala dalam proses evakuasi kemarin, Pak Dio? Ya, yang pastinya visibility serta vegetasinya. Vegetasi yang cukup rapat di Bukit Barisan ataupun Taman Nasional Pinus 11 sehingga menyulitkan teman-teman mencari ruang terbuka ataupun membuat lahan terbuka atau ruang terbuka. Demikian. Baik, mungkin bisa digambarkan kepada pemirsa saat ini kondisi sebenarnya vegetasi pada waktu tim mencapai satu titik untuk bisa sampai ke TKP itu seberapa parah untuk titik ataupun medannya? Ya, untuk kontur karena ini Taman Nasional Kerinci, jadi tidak terjamah oleh manusia, yang pasti tanaman dan pohon-pohon juga cukup tinggi sehingga menyulitkan untuk melakukan rappelling. Kalaupun rappelling untuk turun saja atau descent masih oke, tapi kalau pada saat kenaikan itu kan nanti ada pergerakan untuk pengevakuasian ataupun pada saat kita menandu korban. Jadi inilah yang dibuat ruang terbuka agar juga pada saat heli hoveringnya ini nanti kan pasti ada angin yang di bawahnya itu, Mas. Gitu, Mas. Oke, Pak Dio, kemudian untuk proses pengangkatan ini, apakah akan langsung dilakukan di titik TKP atau akan difokuskan di titik tertentu? Ya, yang pasti akan kita lakukan sesafety mungkin, akan kita buat ruang terbuka dulu, di mana vegetasi yang agak jarang, kita buat ruang terbuka, kita bersihkan, di sana akan kita lakukan evakuasi. Yang pasti kita akan tetap memperhatikan safety dari teman-teman dan penolong serta kru yang akan diselamatkan. Oke, apakah seluruhnya akan menggunakan tandu atau masih ada korban sesuai dengan laporan tim di lapangan yang masih bisa untuk ikut berjalan bersama dengan tim? Ya, nanti kan di sini sudah ada tim aju dari Dokes Polda Jambi juga yang akan memastikan keadaan atau kedaruratan dari semua kru. Apabila memang tidak memungkinkan akan menggunakan tandu, apabila memang memungkinkan akan menggunakan tandem saja, seperti digendong seperti itu, Mas. Oke, Pak Dio, apakah sudah ada rekomendasi dari BMKG terkait dengan waktu paling tepat untuk evakuasi? Untuk sementara memang dari BMKG kemarin menyarankan juga untuk di pagi hingga siang hari. Namun hari ini kita cek di lapangan masih cukup berkabut, Mas. Demikian. Oke, untuk evakuasi, apakah akan difokuskan seluruhnya pada jalur udara hari ini atau akan ada supporting juga dari jalur darat, Pak Dio? Kita upayakan secepat dan semaksimal mungkin via udara, Mas. Demikian. Oke, kembali kami konfirmasi berapa tim yang diterjunkan untuk hari ini? Untuk heli ada 6 unit, di mana ada 2 heli dari Polri, 2 heli dari AU dan Basarnas, dan juga 2 dari WKS. Demikian, Mas. Untuk personilnya, di mana setiap heli ditempatkan 1 paramedis. Demikian. Oke, 1 paramedis di setiap heli. Di sini kemudian skenarionya untuk katakanlah kita berbicara sudah berhasil untuk mengangkat para korban di sini, Pak Dio. Apakah kemudian akan langsung dibawa ke Sultan Taha atau akan dibawa dulu ke satu titik atau checkpoint untuk dilakukan penanganan selanjutnya? Ya, untuk sementara sesuai dengan skenario akan dibawa dulu ke lapangan Bangko. Setelah itu akan di-drop kembali ke Jambi untuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Demikian. Oke, langsung ke Bayangkara. Baik, Pak Dio, kami memiliki informasi terkait dengan BMKG yang mengatakan bahwa hari ini cenderung cerah berawan, namun masih bisa berkabut, dan juga BMKG merekomendasikan evakuasi dilakukan di pagi hari. Kalau kami mengacu kepada pernyataan dari Prakirawan BMKG Jambi, Jamal Sinaga, yang menyebutkan cuaca Selasa pagi ini terpantau cerah berawan, khususnya di lokasi tempat helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi beserta rombongan yang mengalami gagal pendaratan. Meskipun cerah, Jamal menyatakan masih ada kabut di sekitar area perbukitan. Untuk itu tim evakuasi diminta mewaspadai masalah visibilitas atau kendala jarak pandang. Sementara untuk siang dan sore hari, BMKG Jambi memprediksi akan turun hujan. Oleh karenanya tim Basarnas untuk membuat jadwal evakuasi yang ketat akan berpacu dengan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Baik, kembali kami akan tanyakan kepada dengan Pak Dio. Pak Dio, kalau laporan dari tim yang ada di lapangan mengatakan visibilitasnya itu seberapa terbatasnya? Untuk sekarang masih kabut, Mas. Untuk teman-teman yang ada di PLTA, pos PLTA itu masih cukup berkabut. Sehingga kita akan mengupayakan semaksimal mungkin. Apabila memang memungkinkan untuk window dan visibilitasnya masih baik, kita akan upayakan secepatnya. Demikian, Mas. Oke, untuk logistik kemarin, apakah mencukupi sampai paling tidak pada pagi hari ini?
Ya, untuk logistik tetap distribusinya sesuai dengan SOP bahwa logistik ini untuk survival, untuk bertahan hidup, sehingga untuk sesuai dengan standar prosedur yang pastinya saya rasa masih sangat mencukupi. Bisa Anda gambarkan sedikit briefing kondisi kesehatan dari para korban ini seperti apa, Pak Dio? Mohon izin Mas, untuk kesehatan karena di situ sudah ada ranahnya dari teman-teman bidang kesehatan dari kepolisian, kita hanya menemukan semua kru dalam keadaan sadar. Demikian. Baik. Namun saat ini dari tim untuk sementara sudah cukup ya dalam persediaan logistik medis dan juga lainnya. Iya. Baik, Pak Dio, kami akan nantikan juga perkembangan tentunya dari tim terkait dengan proses evakuasi pada hari ini. Semoga hari ini benar-benar bisa dimaksimalkan untuk prosesnya dan dilancarkan. Terima kasih Pak Dio Putra sudah bergabung bersama dengan kami di Breaking News Metro TV. Baik, kami akan kembali usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Dari Kapolda, Direktur, staf dan 3 kru, semuanya masih dalam kondisi selamat walaupun ada beberapa orang yang terluka dan kita telah mengetahui titik koordinat di mana helikopter tersebut melakukan pendaratan. Pemirsa, Perakirawan BMKG Jambi menyatakan cuaca pagi hari ini cenderung cerah berawan namun masih berkabut. Untuk itu BMKG merekomendasikan evakuasi dilakukan di pagi hari. Perakirawan BMKG Jambi Jamal Sinaga menyebutkan cuaca Selasa pagi ini terpantau cerah berawan khususnya di lokasi tempat helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi beserta dengan rombongan mengalami gagal pendaratan. Meskipun cerah, Jamal Sinaga menyatakan masih ada kabut di sekitar area perbukitan. Untuk itu, tim evakuasi diminta mewaspadai masalah visibilitas atau kendala jarak pandang. Sementara untuk siang dan sore hari, BMKG Jambi memprediksi akan turun hujan. Oleh karena itu, tim Basarnas diminta untuk membuat jadwal evakuasi yang ketat karena dinilai berpacu dengan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sebelumnya, upaya evakuasi di hari pertama dan kedua terhambat faktor cuaca di lokasi. Kabut tebal dan terbatasnya jarak pandang atau visibilitas yang di wilayah di perbukitan sekitar TKP evakuasi membuat jalannya evakuasi batal dilakukan.
cuaca sudah BMKG rilis perakiraannya untuk di lokasi kejadian itu di Kabupaten Kerinci diperkirakan untuk pagi hari ini masih cerah berawan namun berkabut, namun masih ada peluang hujan itu pada siang dan sore hari untuk kondisi cuaca hari ini. Evakuasi terhadap korban kecelakaan helikopter di Jambi kemarin dihentikan sementara karena cuaca buruk. Untuk mengetahui kondisi cuaca di lokasi kecelakaan helikopter saat ini telah tergabung bersama dengan kami Kurnianingsih BMKG Jambi. Selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi Pak, mohon maaf saya dari BMKG Kerinci Pak. Baik, BMKG Kerinci, baik Ibu Kurnianingsih ya, baik kami akan perbaiki di layar. Ibu Kurnianingsih mungkin bisa Anda gambarkan kondisi cuaca saat ini di lokasi. Baik, terima kasih Pak. Kami informasikan bahwa kondisi cuaca saat ini di wilayah Kabupaten Kerinci, tepatnya di wilayah Bandar Udara Depati Parbo Kerinci dalam kondisi cerah, dengan jarak pandang sekitar 8 km dan angin pada posisi kalem. Nah, kondisi ini kami perakirakan sama dengan di lokasi kejadian helikopternya rombongan Bapak Kapolda. Jadi memang kondisi saat ini adalah cerah dan berawan dan dengan jarak pandang yang dalam kondisi baik. Diperkirakan apakah aman bagi tim untuk melakukan upaya evakuasi, Bu? Kalau untuk pagi ini insya Allah aman Pak, namun kita harus mewaspadai. Memang berdasarkan prediksi kami bahwa hari ini akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada siang hingga sore nanti. Baik, kiranya apakah bisa diprediksi untuk cuaca yang bisa dikatakan kondusif ini akan berlangsung sampai kurang lebih pada pukul atau pada jam berapa, Ibu? Baik Pak. Kami telah memperkirakan memang secara umum kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan sekitarnya ini pagi akan pada kondisi cerah, namun pertumbuhan awan-awan konvektif atau awan-awan hujan akan terjadi pada jam 2 siang atau jam 14.00 WIB. Nah, selanjutnya juga hujan juga akan berkembang hingga sore nanti, Pak. Jadi memang waktu-waktu yang tepat untuk pelaksanaan evakuasi adalah saat ini hingga jam 1 siang atau jam 2 siang nanti. Baik, pertumbuhan awan ini apakah memang terjadi belakangan ini atau pada hari ini saja, Ibu? Ya, memang kondisi cuaca beberapa hari ini di Kabupaten Kerinci cenderung kering dan berawan. Namun kemarin telah terjadi hujan ringan dan di lokasi kejadian juga telah terjadi hujan. Nah, dalam waktu yang tidak berapa lama. Namun prediksi hari ini kondisi cuaca akan lebih fluktuatif dan prediksinya hari ini akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada siang dan sore nanti. Ibu Kurnianingsih, kalau kita bandingkan untuk jarak pandang atau visibility-nya dibandingkan dengan kemarin dengan jam yang sama, mana yang lebih baik? Baik, Ibu Kurnianingsih, apakah masih bergabung bersama dengan kami? Di hari ini, Pak, pagi dan evakuasi bisa dilaksanakan pada hari ini. Namun kita juga harus berpacu dengan waktu, Pak, ya, karena memang prediksinya siang hingga sore nanti akan terjadi hujan. Baik, untuk intensitasnya, pertumbuhan awan ini pada hari ini, itu apakah lebih tebal dibandingkan dengan kemarin atau seperti apa, Ibu? Ya, kalau kemarin memang hanya terjadi hujan ringan di lokasi kejadian, namun prediksi kami hari ini akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, Pak. Karena udah tampak pertumbuhan awan-awan konvektif dari citra radar. Oke, bisa kami kembali konfirmasi apa rekomendasi BMKG untuk tim saat ini yang akan evakuasi? Terlalu memperhatikan informasi yang diberikan oleh BMKG, baik itu dari BMKG Kerinci selaku yang BMKG yang terdekat dengan lokasi kejadian, juga dari BMKG Jambi yang merupakan posko krisis centernya ada di Jambi. Kemudian juga untuk mewaspadai dan berpacu dengan waktu bahwa pada hari ini ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada siang hingga sore nanti. Dan waktu yang tepat untuk pelaksanaan
proses evakuasi adalah pada pagi ini sekitar jam 9 hingga jam 13 atau 14 siang nanti. Oke, kondisi ini apakah akan bertahan sampai dengan 1 pekan ke depan, Bu Kurnianingsih? Ya, dari analisa yang telah kami lakukan bahwa hingga 3 hari ke depan masih akan berpotensi hujan di wilayah Kabupaten Kerinci dan sekitarnya. Intensitasnya akan meningkat dari ringan hingga lebat. Jika pada 2 hari atau 3 hari ke belakang hujan yang terjadi hanya dalam intensitas ringan, namun ke depannya hujan yang terjadi dalam intensitas ringan hingga lebat. Demikian, Pak. Bu Kurnianingsih dari BMKG Kabupaten Kerinci sudah bergabung bersama dengan kami di Breaking News Metro TV. Nah, pemirsa, helikopter Bel 412 milik Polri yang melakukan pendaratan darurat di Bukit Tamai, Kerinci, Jambi pada hari Minggu lalu membawa total 8 orang penumpang. 5 diantaranya merupakan tim Kapolda Jambi dan 3 orang lain merupakan awak. Dari Kapolda, Direktur, staf dan 3 kru, semuanya masih dalam kondisi selamat walaupun ada beberapa orang yang terluka dan kita telah mengetahui titik koordinat di mana helikopter tersebut melakukan pendaratan. Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, dengan mengerahkan total 6 helikopter. Evakuasi hari ketiga yang berlangsung pagi ini dilakukan secara 2 tahap.
Secara teknis, 4 helikopter yang dilengkapi hoist akan dikerahkan untuk mengangkut 8 korban beserta tim SAR dan medis yang terlebih dahulu tiba di TKP. 4 helikopter yang dikerahkan dalam misi evakuasi terdiri dari jenis Bell 429 dan AW189 milik Polri, kemudian Super Puma milik TNI AU dan heli Dolphin milik Basarnas. Sementara 2 helikopter lain disiagakan di Stadion Bangko untuk mentransfer korban ke Rumah Sakit Kota Jambi, di mana disiagakan pula tim medis yang akan bertugas memantau kondisi fisik tiap korban. 2 helikopter yang disiagakan terdiri dari heli Mi-17 milik BNPB dan heli jenis Bell 412. Hari ini kami dari tim yang berada di PLTA hari ini melaksanakan kegiatan tadi dari RI Bel Polri sudah bergerak dari lapangan PLTA menuju lapangan Tameyai. Setelah itu akan menuju lokasi TKP heli mendarat darurat, di mana membawa obat-obatan serta makanan untuk kru, serta membawa alat untuk Bapak Kapolda. Apabila bisa, tim akan menurunkan tandu, selanjutnya akan melaksanakan evakuasi yang akan dilaksanakan heli yang selanjutnya. Mengingat cuaca sekarang sudah berangsur-angsur membaik, mudah-mudahan evakuasi hari ini bisa kita laksanakan. Dalam keterangan pers yang terakhir digelar pada Senin siang, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan proses evakuasi rombongan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono akan difokuskan pada jalur udara. Dedi juga menyatakan di antara rombongan tersebut Kapolda mengalami luka yang cukup berat sehingga harus segera dievakuasi. Sementara proses terhadap anggota rombongan yang lain akan dilakukan secara bertahap. Ada 2 tim yang sudah bergerak dari mulai tadi malam sampai dengan hari ini. Tim udara ada menggunakan, kemarin itu baru 3 heli, tapi hari ini kita sudah menggunakan ada 6 heli. Ya, 6 heli, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan. Heli Polri kami mengarahkan 2 heli, kemudian 1 pesawat. Dari Basarnas 1, kemudian dari TNI AU 1, kemudian dari PT NU ada 2 heli. Proses evakuasi masih berjalan lah, hari ini masih berjalan baik tim darat maupun tim udara. Memang kendala yang paling utama adalah cuaca di sana. Yang cuaca baik berkabut maupun tiba-tiba hujan, ini yang menghambat proses evakuasi. Kondisi awak pesawat, kalau saya lihat dari foto-foto dan juga laporan dari Kapolres, alhamdulillah pada kondisi yang stabil ya. Tapi memang butuh percepatan evakuasi untuk penanganan medis lebih lanjut. Di rumah sakit yang sudah kita persiapkan, juga Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi. Dan pesawat juga kita siapkan, apabila penanganan di rumah sakit tidak mampu, nanti pesawat kita akan langsung menerbangkan ke Jakarta, maksimalkan melalui jalur udara. Tapi kita utamakan fokus kita adalah Pak Kapolda ya, karena Pak Kapolda mengalami luka ya. Kemudian yang lain-lainnya masih kondisinya stabil secara bertahap. Tapi fokus untuk korban semaksimal mungkin hari ini kita evakuasi melalui jalur udara. Ya karena kalau misalnya jalur darat cukup panjang, cukup lama. Tadi malam berangkat aja baru tadi pagi jam 4 pagi, Kapolres bersama 9 anggota tiba di lokasi. Apa yang membuat pesawat itu jatuh, Pak? Ya, kemarin Pak Kapolres sudah menyampaikan faktor yang utama adalah faktor cuaca. Tapi ini nanti akan diinvestigasi kembali kan. Faktor utama adalah cuaca karena hujan, kemudian kabut, heli tidak bisa melihat. Kemudian heli terpaksa harus melakukan pendaratan darurat. Di hari ketiga, upaya evakuasi heli rombongan Kapolda Jambi dijalankan sejak pagi ini. Kita simak kembali pernyataan Koordinator Operasi Basarnas Jambi, Dio Putra. Yang pastinya visibility serta vegetasinya. Vegetasi yang cukup rapat di Bukit Barisan ataupun Taman Nasional Kerinci Sebelah sehingga menyulitkan teman-teman mencari ruang terbuka ataupun membuat lahan terbuka atau ruang terbuka. Demikian. Baik. Karena ini Taman Nasional Kerinci, jadi tidak terjamah oleh manusia, yang pasti tanaman dan pohon-pohon juga cukup tinggi sehingga menyulitkan untuk melakukan rappelling. Kalaupun rappelling untuk turun saja atau desain masih oke, tapi kalau pada saat penaikan itu kan nanti ada pergerakan untuk pengevakuasian ataupun pada saat kita menandu korban. Jadi inilah yang dibuat ruang terbuka agar juga pada saat heli hoveringnya ini nanti kan pasti ada angin yang di bawahnya itu mas, gitu mas.
Akan kita lakukan sesepti mungkin, akan kita buat ruang terbuka dulu, di mana vegetasi yang agak jarang, kita buat ruang terbuka, kita bersihkan, di sana akan kita lakukan evakuasi. Yang pasti kita akan tetap memperhatikan safety dari teman-teman dan penolong serta kru yang akan diselamatkan. Di sini sudah ada tim aju dari Dokes Polda Jambi juga yang akan memastikan keadaan atau kedaruratan dari semua kru. Apabila memang tidak memungkinkan akan menggunakan tandu, apabila memang memungkinkan akan menggunakan tandem saja, seperti digendong seperti itu, Mas. Dan pemirsa, kembali kita akan simak terkait dengan evakuasi rombongan Kapolda Jambi yang sampai saat ini masih terkendala kondisi vegetasi yang rapat. Kita kembali dengarkan pernyataan Koordinator Operasi Basarnas Jambi, Dio Putra, berikut ini. Visibility serta vegetasi yang cukup rapat di Bukit Barisan ataupun Taman Nasional Kerinci Sebelat, sehingga menyulitkan teman-teman mencari ruang terbuka ataupun membuat lahan terbuka atau ruang terbuka. Demikian. Baik. Karena ini Taman Nasional Kerinci, jadi tidak terjamah oleh manusia, yang pasti tanaman dan pohon-pohon juga cukup tinggi sehingga menyulitkan untuk melakukan rappelling. Kalaupun rappelling untuk turun saja atau descent masih oke, tapi kalau pada saat penaikan itu kan nanti ada pergerakan untuk pengevakuasian ataupun pada saat kita menandu korban. Jadi inilah yang dibuat ruang terbuka agar juga pada saat heli hoveringnya ini nanti kan pasti ada angin yang di bawahnya itu, Mas. Gitu, Mas. Kita akan kembali memperbarui informasi terkini bersama dengan rekan Fendri Hasari langsung dari lokasi. Fendri, apa laporan terkini yang bisa Anda sampaikan dari sana? Saat ini landasan sepak bola ini digunakan untuk helikopter mendarat. Dan nantinya ada beberapa opsi terkait dengan evakuasi Kapolda Jambi. Apakah nanti Kapolda Jambi akan dibawa di lokasi ini dulu, mengingat jarak tempuh sekitar 10 menit dari menuju lokasi gagal mendarat tersebut. Dan juga apakah langsung Kapolda Jambi akan dibawa ke Kabupaten Merangin yang ataupun dibawa ke Kota Jambi. Dan kita belum bisa memastikan nanti opsi mana yang diambil. Namun dapat saya informasikan juga bahwa tergantung dari kondisi cuaca saat ini dan kondisi pada rombongan Kapolda Jambi juga. Dan di sini persiapan dan suasana sini persiapan seperti ambulan, BPBD serta yang lainnya sudah standby di sini. Mungkin masih menunggu instruksi dari informasi selanjutnya. Dan dapat saya informasikan juga bahwa pagi tadi pada pukul 7.14 WIB, satu helikopter milik polisi telah mendarat di Desa Tamiai dan dilanjutkan membawa tim evakuasi menuju ke titik koordinat gagal mendarat heli tersebut. Dan menurut informasi juga bahwa tim nantinya akan diturunkan ke titik lokasi untuk mempersiapkan persiapan evakuasi. Dan rencananya evakuasi akan digunakan helikopter milik Basarnas. Namun sejauh ini pantauan kita belum nampak di Desa Tamiai ini, pantauan udara belum nampak adanya helikopter baik itu mendarat di sini maupun yang menuju lokasi. Martin. Fendri, bisa Anda gambarkan saat ini Anda berada di jalur masuk darat evakuasi korban ya. Bisa Anda gambarkan bentuk standby dari tim apa saja yang sudah ada di sana? Baik, untuk tim sendiri sebanyak 4 regu sudah masuk ke titik koordinat. Satu tim yang masuk pada tanggal 19 kemarin yang dipimpin oleh Kapolres Kerinci. Dan dilanjutkan lagi dari 2 regu 2 itu sekitar berjumlah sekitar 37 orang. Dan terakhir tim 4 itu sebanyak 50 orang. Dan beberapa tim itu sudah berada di titik koordinat dan sudah memberikan bantuan kesehatan, makanan terhadap Kapolda Jambi. Namun kendalanya saat ini merupakan tempat kemarin ingin melakukan evakuasi, namun cuacanya masih berkabut sehingga evakuasi tidak jadi dilakukan dan hari ini. Dan dapat saya laporkan juga bahwa untuk jalur darat untuk menuju lokasi menggunakan motor khusus seperti trail dan menempuh waktu sekitar 1,5 jam.
dan dilanjutkan berjalan kaki sepanjang 37 km. Martin. Ya, Fendri, kami melihat pula bahwa saat ini untuk cuaca di belakang Anda masih cukup cerah, yang artinya ini waktu yang paling tepat untuk melakukan evakuasi. Tetapi kembali kalau Anda bisa menjelaskan bagaimana nantinya flow atau skenario kembali terkait dengan penjemputan ataupun pengangkatan dari korban ini. Baik, Martin, dapat saya laporkan juga bahwa rencana awal tim evakuasi akan menuju titik koordinat di helikopter gagal mendarat dan melakukan evakuasi terhadap rombongan Kapolda Jambi, dan rombongan tersebut langsung dibawa pada di Kabupaten Merangin dan melanjutkan lagi perjalanan menuju kota Jambi, menggunakan kota Jambi. Namun di sini evakuasi di sini merupakan alternatif seandainya kondisi rombongan Kapolda Jambi tidak memungkinkan, akan dibawa ke DKTM terlebih dahulu dan akan dilanjutkan evakuasi baik menggunakan darat ataupun nanti menggunakan helikopter lagi menuju ke Batang Merangin. Martin. Terkait dengan komunikasi, apakah dari tim saat ini memastikan bahwa komunikasi kepada tim yang ada di TKP berjalan dengan lancar? Baik, David. Saat ini saya belum mendapat informasi terkait dengan komunikasi baik dari tim gabungan yang berada di posko maupun tim gabungan yang sudah berada di lokasi. Namun dapat saya informasikan juga bahwa kondisi korban saat ini sudah mendapat penanganan medis dari kesehatan dan pasokan makanan juga sudah berada di titik koordinat tersebut. Martin. Baik, Fendri, kami akan nantikan informasi terkini selanjutnya dari Anda. Terima kasih. Bapak pemirsa, untuk sementara itu anggota keluarga korban jatuhnya ataupun gagal mendaratnya helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi dan rombongan mendatangi posko crisis center. Sejumlah keluarga korban mendatangi posko crisis center di Bandara Sultan Taha Jambi guna mengetahui kondisi terkini dari para korban. Di antaranya keluarga dari Direktur Polairut maupun keluarga Kapolda Jambi. Sementara Ibu Kapolda berada di posko crisis center di Kabupaten Merangin. Melalui jalur udara, tim evakuasi berhasil turun ke lokasi sekitar tempat korban berada di Bukit Tamiai, Muara Emat, Kabupaten Kerinci, Jambi. Kabid Humas Jambi, Kombes Pol Mulya Prianto menyatakan ada 6 petugas yang sudah direpling, 2 orang Brimob, 2 orang dokter kesehatan, Dokes Polda Jambi, serta 2 orang Basarnas. Seluruh penumpang heli diketahui dalam keadaan selamat, hanya mengalami luka-luka. Petugas Dokes melakukan pengobatan maupun pemulihan kondisi Kapolda Jambi maupun korban lainnya yang dinilai menurun. Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Polri dan Basarnas telah berhasil menemukan titik koordinat jatuhnya helikopter atau gagal mendaratnya helikopter di Bukit Tamiai, Muara Emat, Kabupaten Kerinci, Jambi. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono bersama para korban telah mendapat penanganan pertama oleh tim Dokes Polri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, alhamdulillah untuk saat ini untuk titik koordinat untuk pesawat jatuhnya Bapak Kapolda sudah kami dapatkan, dan untuk pengevakuasian dari jarak 50 meter ke atas ketinggian sudah kami evakuasi seluruhnya. Alhamdulillah untuk yang sakit kami sudah pakai tandu untuk menuju ke ketinggian. Yang sakit yang dibawa ke ketinggian, untuk yang di tenda itu Bapak Seginje 1, Bapak Kapolda Jambi. Mengenai proses evakuasi pada pagi hari ini. Untuk kondisi Pak Kapolda terkini. Kondisi Bapak Kapolda tadi pagi sempat ada komunikasi dengan tim darat yang di sana, menyampaikan kepada kami kondisi Bapak Kapolda beserta rombongan dalam keadaan sehat, sadar, dan
bisa berkomunikasi. Jadi semua standby. Ya. Pak, informasinya Bapak Kapolda ikut ke lokasi Pak ya untuk evakuasi. Tidak, beliau standby di Merangin. Di posko. Apakah keluarga juga akan bahkan? Tidak, semua di Merangin. Pak Kabin, kalau cuaca tetap memburuk ini, apakah ada skenario lain? Yang jelas pagi ini tetap kita upayakan maksimal, memanfaatkan peluang yang ada, begitu terbuka, bisa masuk ke bawah, ke lokasi, langsung kita masuk. Ya, makanya kita terus helikopter terus memantau di sekitar lokasi tersebut. Kita upayakan secepat-cepatnya dilaksanakan proses evakuasi. Jadi fokus target utama kita pada pagi hari ini adalah evakuasi. Itu yang paling penting. Terus ya, Kendala utama tetap cuaca ya? faktor cuaca masih faktor cuaca. Faktor cuaca yang belum memungkinkan. Itu yang menjadi faktor utama kita. Pak, apakah sudah terkonfirmasi Pak untuk cedera yang dialami Pak Kapolda itu selain tangan ada lagi Pak? Melihat foto-foto yang saat ini beredar, kondisi Pak Kapolda itu cukup lemah dan sangat pucat Pak. Bisa dijelaskan Pak lebih detail Pak kondisi Pak Kapolda? Terima kasih. Informasi terakhir kemarin melalui komunikasi dengan Polres Umum, jadi Bapak Kapolda patah tangan kanan ya, tangan kanan itu yang kami dapat dari tugas Polda Jambi yang ikut dalam rombongan. Itu yang lain-lainnya luka-luka ya. Nanti diupdate lagi ya. Di sana kan ada tim kedokteran kepolisian ya, teman-teman ya. Kami untuk update dari mereka. Kami minta detailnya dulu ya. Persisnya seperti apa? Rencana ke rumah sakit Bayangkara, Bukit Bayangkara. Untuk semua heli yang terlibat saat ini sekarang itu mendarat di mana semua Pak? Ada di Kerinci dengan Merangin. Ada di Kerinci dengan Merangin seperti yang saya sampaikan kemarin. Ada di Kerinci dengan Merangin. Ya, ya, yang akan dipakai untuk evakuasi bergantian ya. Yang jelas yang ada peralatan voice-nya itu yang dari Bahartam, yang Puma dari AU dan Basarnas. Yang sisanya untuk membantu evakuasi ke Jambi. Wes, ya, yang jelas dibantu tim darat yang sudah ada di lokasi. Kan tim darat sudah ada kemarin yang dipimpin oleh Kapolres Kerinci, teman-teman ya, sudah ada di lokasi. Nanti mereka akan membantu proses evakuasi. Penambahan logistik sementara belum ada. Masih yang kemarin masih cukup. Ya, yang sudah di-blok lewat udara kemarin. Ya. Nah, ini kami masih menunggu dari BMKG update-nya terkait cuaca hari ini. Oke, ya. Makasih teman-teman ya. Nanti kita update lagi. Ya. Terima kasih ya. Barusan kita dengarkan bersama pemirsa pernyataan dari Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto yang menyatakan dan memberikan update terkini terkait dengan kondisi keselamatan dari para korban gagal mendaratnya helikopter. Di mana dikatakan bahwa Kapolda mengalami kondisi yang cukup lemah sampai saat ini, namun sudah ditolong oleh tim dokes yang diturunkan pada kemarin. Sementara untuk saat ini dilaporkan Kapolda mengalami patah lengan bagian kanan, sementara beberapa kru dan juga rombongan dalam tim mengalami luka. Dikatakan dan dikonfirmasi bahwa korban jika memungkinkan akan langsung dibawa menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Namun itu pun juga masih menunggu update dari tim yang berada di lapangan terkait dengan proses evakuasi, apakah memungkinkan untuk langsung dibawa atau harus menuju ke satu titik terlebih dahulu, baru kemudian akan dilanjutkan perjalanan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi, melihat dari kendala cuaca yang masih menjadi satu kendala yang dilakukan oleh tim pada kemarin. Dan terkait dengan perkembangan terkini, pemirsa, Basarnas Pekanbaru juga membantu mengerahkan tim penyelamat dalam proses evakuasi korban gagal mendaratnya helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi. Basarnas Pekanbaru mengerahkan sebanyak 6 unit helikopter tim penyelamat ke lokasi kecelakaan
ataupun jatuhnya helikopter di Provinsi Jambi. Tim Basarnas berangkat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin Pekanbaru. 8 anggota Basarnas diterbangkan dengan helikopter Dolphin HR-3604 ke Jambi yang terdiri dari 6 kru dan 2 personel Basarnas Special Group yang didatangkan dari Medan. Tim SAR akan mengevakuasi korban kecelakaan helikopter di Kabupaten Kerinci, Jambi, di mana sebelumnya helikopter yang membawa Kapolda Jambi dan rombongan beserta kru jatuh di Kabupaten Kerinci pada hari Minggu siang. Rombongan melakukan perjalanan dari Bandara Sultan Taha dengan tujuan Bandara Depati Parpu. Kami bergabung bersama dengan rekan Valeri Budianto yang saat ini berada di Jambi. Valeri, apa informasi terkini yang bisa Anda berikan kepada kami saat ini, Valeri? Silakan. Ya, Marvin, hingga saat ini proses pencarian untuk rombongan dari Kapolda Jambi masih belum dilakukan. Hal ini karena ada kendala cuaca. Untuk informasi selengkapnya, saat ini sudah bersama dengan saya, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulya Priyanto. Pak Mulya. Ya, Pak Mulya, selamat pagi Pak. Pak Mulya, bagaimana Pak kira-kira kapan proses pencarian ini dapat dilakukan? Apa? Udah? Ya udah mulai nih? Ya, mulai. Ya, Pak Mulya, kira-kira kapan Pak proses pencarian ini dapat dilakukan, dapat dilanjutkan? Ya, makasih ya. Jadi update pagi ini terkait dengan proses evakuasi rombongan Bapak Kapolda Jambi, ya Mbak ya. Tadi telah dilakukan 2 kali upaya. Yang pertama jam 7, helikopter dari Bahar Kampori sudah menuju lokasi, mencoba untuk melakukan proses evakuasi. Namun karena faktor cuaca, khususnya kabut, yang tidak bisa menurunkan personel ke bawah, sehingga helikopter kembali ke lapangan KONI di Merangin untuk melakukan pengisian aftur. Itu yang pertama, jam 7 tadi. Kemudian jam 9 tadi juga sudah dilakukan upaya yang sama. Helikopter dari Bahar Kampori kembali ke lokasi. Nah, sekarang masih memantau di seputaran titik lokasi ya, dan belum bisa juga menurunkan perlengkapan beserta personil karena faktor cuaca, khususnya kabut. Nah, ini tim di sana kami dapat update masih terus melakukan monitoring, dan begitu ada kesempatan kabut menipis bisa tembus ke bawah, langsung kita masuk. Kira-kira kapan Pak? Selang 2 jam, tadi kan yang pertama jam 7, kemudian jam 9. Apakah akan dicoba sekitar mungkin setelah makan siang? Jam 1 gitu? Ya, tidak. Jadi kita terus monitor. Tadi kan jam 9 ya. Nanti jam berapa ini sekarang? Jam 10. Ini kita terus bergerak Mbak, terus monitor karena tim darat yang kemarin dipimpin oleh Kapolres Kerinci sudah ada di lokasi. Tim darat sudah ada di lokasi yang dipimpin oleh Kapolres Kerinci beserta tim Dokpol dari Bitdokes Polda Jambi juga di lokasi yang terus mengabari ke tim udara yang akan melakukan evakuasi, mengabari bagaimana kondisi terakhir, khususnya cuaca di lapangan. Pak, kalau berdasarkan dari BMKG dinyatakan nanti hingga pukul 12 ini masih akan terus ada cuaca tidak menentu Pak. Bagaimana skenario yang disiapkan dari pihak kepolisian? Apakah akan terus menunggu cuaca hingga akhirnya cerah dan mereka tidak dievakuasi atau bagaimana Pak? Yang jelas kami masih menunggu update terbaru dari BMKG. Ya. Nah, sambil menunggu itu kita tetap melakukan pemantauan dan upaya agar bisa secepat-cepatnya kita evakuasi rombongan dari Bapak Kapolda Jambi. Jadi mohon doanya dari kita semua supaya cuaca segera membaik dan kita bisa masuk. Itu dulu yang paling fokus kita pagi ini. Untuk kondisi terkini dari Kapolda Jambi dan juga ketujuh rombongannya bagaimana Pak? Ya, tadi pagi kami mendapatkan informasi dari anggota kita yang di lokasi yang bersama dengan Bapak Kapolda menyampaikan bahwa kondisi rombongan Bapak Kapolda Jambi semuanya dalam keadaan sadar dan bisa berkomunikasi, stabil, dan pada intinya siap untuk dilakukan
proses evakuasi tersebut. Tuh, kondisinya semua sadar dan sehat. Tadi mendapatkan kabar kalau misal untuk mekanisme evakuasinya nanti akan diprioritaskan dari mereka yang memiliki luka paling berat dan dinyatakan untuk pertama kali yang akan dievakuasi ini adalah Kapolda Jambi, Pak, karena memang mengalami patah tulang di tangan, Pak. Apakah ini berarti memang kondisinya stabil namun memang ada hal-hal yang perlu dilakukan lebih lanjut? Ya, terima kasih. Tim dokter kita sudah di sana, tim dari Bidokes Polda Jambi, dan kami juga mendapatkan update dari salah satu pejabat utama yang ikut di rombongan, yaitu di Reskrimum Polda Jambi, memang menyampaikan bahwa Bapak Kapolda Jambi mengalami patah tangan kanan. Itu informasi dari di Reskrimum Polda Jambi yang di lokasi mengalami patah tangan kanan. Untuk yang lain-lainnya mengalami luka-luka. Itu sementara. Nah, update terkini nanti kita masih menunggu kabar dari tim Dokes kita, tim dari Bidokes Polda Jambi. Nanti ngabari ke kita kondisi terakhir dari anggota rombongan, luka-lukanya seperti apa begitu. Pak, nanti untuk rencana evakuasi, apakah nanti akan ditaruh di Kabupaten Merangin terlebih dahulu, di posko di situ, atau langsung dibawa ke Jambi, atau mungkin berdasarkan informasi di posko memang sudah disediakan 2 ruangan begitu ya Pak, untuk observasi terlebih dahulu sebelum kemudian nanti diterbangkan ke Jambi atau ke rumah sakit yang ada di sini begitu Pak? Ya, rencananya sesuai hasil rapat, itu akan langsung kita terbangkan ke Jambi, khususnya ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Itu langsung. Via udara berarti ya Pak? Via udara. Estimasi berapa jam Pak kalau dari TKP menuju ke RS Bayangkara Jambi ini Pak? Estimasi sekitar 30 menit mungkin, 30-45 menit sekitar itu. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Mulya. Terima kasih. Ya. Ya, Marvin, tadi sama-sama kita sudah saksikan bahwa memang hingga saat ini proses pencarian masih belum bisa dilakukan karena tadi sejak pagi sudah dilakukan 2 kali upaya pencarian di pukul 7, kemudian di pukul 9. Namun memang pihak kepolisian terus berupaya agar evakuasi ini segera dilakukan mengingat meskipun ke-8 korban ini yang merupakan rombongan Kapolda Jambi sudah menerima pertolongan pertama, namun kondisi cuaca kabut yang tebal dan juga cuaca yang tidak menentu, kemudian juga ada medan yang begitu curam akan membahayakan, belum lagi ada ancaman-ancaman seperti hewan dan lain sebagainya ketika berada di alam bebas, sehingga memang prioritas utama ketika memang cuaca sudah membaik akan segera melakukan evakuasi terhadap Kapolda Jambi beserta 7 korban lainnya berdasarkan kadar prioritas. Berdasarkan informasi kami dapatkan, yang pertama akan dievakuasi adalah Kapolda Jambi, kemudian pilot, lalu co-pilotnya. Sementara demikian Marvin. Valeri, kami konfirmasi apakah betul Kapolri akan datang langsung meninjau ke Jambi? Ya, Marvin, betul sekali. Kapolri akan langsung meninjau ke Jambi beserta jajarannya, kurang lebih estimasi tiba di Jambi sekitar pukul 4 atau pukul 5 sore nanti, dan nanti akan langsung menuju ke posko tempat saya berada saat ini. Lalu kemudian apabila memang proses evakuasi sudah selesai dilakukan, maka Kapolri ini akan langsung mengunjungi RS Bayangkara Polri. Namun apabila hingga saat ini, hingga malam nanti pukul 8 malam proses evakuasi masih belum bisa dilakukan, maka besar kemungkinan Kapolri akan langsung meninjau di kabupaten tempat terjadinya pendaratan darurat. Marvin. Ya, Valeri, kami konfirmasi lagi, apa yang masih menjadi kendala bahwa tim sampai dengan saat ini pukul 10 ini masih belum bisa. Apakah memang cuaca di sana yang memang masih belum memungkinkan atau seperti apa? Ya, Marvin, untuk kendala yang pertama adalah faktor cuaca. Sejak kami tiba di Jambi pagi tadi, memang di Provinsi Jambi cuaca hujan, kemudian mendung, berselang 5 menit hujan deras, kemudian berselang 5 menit mendung, apalagi di Kabupaten Merangin tempat TKP pendaratan darurat itu yang merupakan lokasi tinggi di pegunungan, sehingga memang cuaca akan lebih rentan. Dan hingga saat ini juga cuaca di depan tempat saya berada saat ini sangat mendung dan juga
tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi terutama di tempat tinggi yaitu di gunung saat ini. Namun memang tidak perlu khawatir karena sudah ada tim darat dan juga obat-obatan logistik dari jalur udara yang sudah berada di tempat darurat, pendaratan darurat dari Kapolda Jambi dan juga ketujuh korban lainnya yang siap untuk selalu menangani Kapolda manakala memang ada ketidakstabilan langsung ditangani sehingga dapat kembali stabil. Kemudian juga kami mendapatkan informasi bahwa untuk sistem atau mekanisme dari penyelamatan hari ini akan diadakan dalam 2 tahap. Yang pertama adalah tahap helikopter yang akan mengunjungi langsung ke tempat evakuasi korban, kemudian akan dilanjutkan dengan helikopter yang akan mengunjungi ke kawasan Jambi nanti. Jadi awal-awal pertama kali akan ada pihak-pihak yang mengunjungi tempat evakuasi, lalu kemudian akan ada helikopter lainnya akan menerbangkan dari usai evakuasi dari TKP akan diterbangkan dengan helikopter yang berbeda menuju ke rumah sakit. Marvin. Baik Valeri, kami akan nantikan update dari Anda selanjutnya. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan berikan perkembangan informasi di titik koordinat bersama dengan anggota rombongan Kapolda Jambi, Ibda Muhammad Amin, Kanit Detasemen Gegana Jambi. Selamat pagi, Pak Amin. Selamat pagi, Mas. Baik, dengan Marvin di studio, Pak Amin, bisa kami konfirmasi lokasi Anda ada di mana? Ya, lokasi saya sekarang berada di 30 meter dari posisi jatuhnya heli pertama. Oke. Apa artinya Anda berada di dekat dengan TKP atau berada di TKP, Pak Amin? Ya, saya berada di TKP. Kemarin saya nyampe ini jam 2, 5 orang melalui helikopter. Kemudian kami evakuasi ke atas. Oke. Pak Amin, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi Anda saat ini, kondisi dari para korban dan juga tim? Kalau kondisi tim yang evakuasi alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian korbannya juga dalam keadaan sehat. Sudah dapat pertolongan dari medis. Oke. Untuk korban baik itu Pak Kapolda dan juga kami mendapat informasi dari salah satu kru yang mengalami patah lengan saat ini, bagaimana penanganannya? Ya, betul sekali Bapak Kapolda mengalami patah tangan. Tapi sudah dapat pertolongan dari tim medis dan diberikan pengobatan. Oke. Kemarin juga mendapatkan informasi bahwa ada anggota ataupun rombongan yang mengalami dehidrasi. Bagaimana saat ini, sudahkah ditangani? Ya, sudah ditangani karena kemarin kita akan datang membawa minuman dan makanan. Baik. Pak Amin, bisa Anda gambarkan bagaimana suasana saat ini? Apakah masih berkabutkah atau seperti apa? Kondisi masih sangat berkabut. Tadi helikopter sudah 3 kali mau turun, belum bisa melihat kita karena cuaca sangat berkabut sekali. Matahari tidak bisa terlihat. Mudah-mudahan 1 jam 2 jam ke depan bisa terlihat matahari. Pak Amin, bisa Anda bantu jelaskan kepada kami dan juga pemirsa, nantinya titik helikopter akan berada di mana untuk penjemputan? Berapa meter kurang lebih dari titik dari TKP para rombongan ini? Titik penjemputan berada di tempat saya sekarang karena tempat kami sekarang sudah kami bersihkan, pohon-pohonnya sudah kami tebang-tebang, jadi langsung menuju ke tempat kami sekarang. Baik, Pak Amin, mohon ditahan dulu sebentar. Saat ini kami akan mendengarkan juga konferensi pers yang berlangsung dari Mabes Polri. Pemirsa, kami ajakkan untuk melihat saat ini langsung dari Mabes Polri untuk konferensi pers langsung bersama dengan Taman Nasional Klei Seblat itu juga cukup rapat. Ini juga merupakan salah satu kendala. Ya, sehingga setelah berputar-putar kurang lebih sekitar hampir 2 jam, karena situasi tidak memungkinkan, heli tersebut kembali mendarat untuk mengisi aftur. Ya, setelah mengisi aftur tadi jam 9 tadi, jam 9 lebih dikit tadi, keempat heli tersebut kembali terbang lagi. Ya, untuk mencoba memaksimalkan proses evakuasi, ya, dengan prioritas adalah 4 korban. Yaitu Kapolda, kemudian Kapten Pilot, kemudian Kopilot, dan 1 korban lainnya. 1 korban lainnya nanti tim medis yang ada di darat itu yang akan menentukan asesmennya, ya, sehingga 4 ini bisa dievakuasi dengan skala prioritas tersebut. Ya. Kemudian rekan-rekan, saat ini untuk tim darat ini ada 26 orang.
yang kemarin 20, sekarang ada 25 orang. Dari Brimob ada 2 orang, kemudian dari TNI 2 orang, kemudian dari Basarnas ada 2 orang, kemudian dari Polres Kerinci yang dipimpin langsung oleh Kapolres ada 6 orang, dari kedokteran kepolisian ada 2 orang, dari masyarakat komunitas kita terima kasih kepada masyarakat komunitas juga ikut membantu ada 7 orang, kemudian dari Taman Nasional Kerinci Seblat ada 5 orang. Jadi 26 orang ini tugasnya utama medis dulu, penanganan medis dulu yang kita lebih utamakan. Kemudian kemarin sore dicoba digeser kurang lebih sekitar 50 meter dari titik koordinat heli mendarat darurat tersebut, ya, di ruang atau di tempat yang lebih landai. Ini untuk dilaksanakan pendirian tenda, kemudian kegiatan-kegiatan medis dan perawatan lainnya. Nah, tim yang 26 ini juga akan disupport dari tim dari Polres Kerinci dan Merangin akan mencoba untuk mencari tempat yang lebih landai lagi, biar proses evakuasi jauh lebih mudah. Karena di lokasi sekarang, yang selain vegetasi di Taman Nasional Kerinci Seblat itu cukup rapat, dan juga masih ada, boleh dikatakan lereng yang cukup terjal. Nah, kita masih mencari titik di mana lokasi yang lebih landai, sehingga dilakukan pembersihan dulu, heli kalau misalnya memungkinkan bisa mendarat, kalau tidak dievakuasi dengan menggunakan tandu udara. Ya. Kemudian perlu saya informasikan juga untuk posko kita terdekat yaitu di PLTK Merangin. Di situ 4 heli disiapkan dan termasuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, jaraknya kurang lebih sekitar 5-15 menit lah menuju ke titik koordinat lokasi heli tersebut mengalami kecelakaan. Dan insya Allah Pak Kapolri juga rencana akan laksanakan kunjungan langsung ke Jambi untuk melihat bagaimana proses evakuasi dan penyelamatan terhadap 8 korban laka heli yang ada di Taman Nasional Kerinci Seblat. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Sekali lagi kami mohon doanya, semoga proses evakuasi pada hari ini bisa dilaksanakan dengan maksimal. Ya, oke, terima kasih ya. Pak Kapolri kesana jam berapa? Ya, dia karena di sini masih ada kegiatan dengan Pak Wapres. Nanti selesai kegiatan Pak Wapres, beliau dengan dirampingi oleh Biro PJU akan langsung terbang ke Jambi ya untuk melihat bagaimana proses evakuasi yang dilaksanakan tim gabungan yang ada di Jambi. Selain Pak Kapolri, siapa yang ada beberapa pejabat utama ya. Pejabat utama, nanti saya juga mendampingi beliau bersama Pak Kabarkam, Pak Kabik dan beberapa pejabat utama lainnya. Pak, kalau untuk menjelaskan bahwa prioritas utama yang bakal dievakuasi ada 4 ya Pak. Ya. Salah satunya Pak Kapolda, ini pertimbangannya apa kondisi kesehatan yang orang ini? Ya mungkin dari asesmen dari dokter ini yang lebih diprioritaskan ya, dari kondisi kesehatan terutama orientasinya dari kondisi kesehatan ya, itu yang lebih diutamakan. Gitu. Ya. Pak, apakah saat ini posisi dari Kapolda sudah di backup oleh mungkin Pak Kapolda dan sebagainya? Apa? Posisi dari Kapolda Jambi apakah sudah? Kami langsung bergabung bersama dengan Kanit Detasemen Gegana Jambi. Pak Amin masih bergabung bersama kami? Iya, masih Pak. Baik, Pak Amin, tadi dikatakan dari Mabes Polri 4 orang terluka, bisa kami konfirmasi benar demikian? Iya, benar 4 orang terluka. Oke, siapa saja Pak yang mengalami luka Pak? Yang pertama pilot, yang kedua di Reskrimum, yang ketiga yang keempat pilotnya. Oke, namun apakah sudah sementara ini bisa tertangani? Ya, sementara sudah tertangani oleh dokter medis yang datang bareng sama saya kemarin. Baik, Bapak apakah sudah mendapatkan informasi untuk logistik kebutuhan pokok dan medis saat ini masih cukup aman? Untuk sampai siang ini mungkin masih aman, tetapi untuk ke depan saya rasa tidak cukup. Sudah tidak cukup lagi. Baik, 3 kali sempat tadi menyatakan helikopter akan mendarat kemudian tidak jadi begitu. Apakah ada skenario lain yang akan dilakukan oleh tim jika helikopter masih belum bisa untuk mendarat hari ini, Pak Amin? Mungkin belum bisa karena 4 korban ini buat kita tandu susah, jalannya sangat jurang sekali, susah. Kita jalan sendiri aja susah, apalagi bawa orang. Artinya memerlukan tandu dan juga perlakuan khusus begitu ya untuk diangkat berarti Pak Amin ya?
Oke, Iya, Pak iya. Amin, ada berapa tim yang ada di sana saat ini? Sudah ada banyak tim udara kemarin kami ditambah tim darat ada 3 tim atau 4 tim kemarin nyampe juga kemarin sore. Oke, cuaca bagaimana saat ini, Pak Amin? Cuaca masih berkabut, belum bisa lihat matahari. Oke, apakah sempat hujan tadi di sana? Kalau pagi ini tidak ada hujan, tapi tadi malam hujan. Oke, Pak Amin, apakah ada informasi dari tim jikalau untuk pengangkatan sulit untuk dilakukan, apakah akan dilakukan untuk penurunan logistik dan kru lagi pada hari ini? Ya, memang rencana awal memang diturunkan logistik dulu di awal, tetapi helikopter tidak bisa mendekat karena kabut. Oke, bisa Anda gambarkan, Pak Amin, saat ini kami mendapatkan gambar dari Anda dan juga tim. Memang kita melihat vegetasi pohon-pohon yang sangat rapat. Mungkin bisa Anda gambarkan situasi sekitar Anda seperti apa, Pak Amin? Ya, pohonnya sangat rapat sekali. Memang hutan belantara, tidak benar dijamah oleh orang-orang. Kita pun mau jalan susah. Saya aja mau naik itu harus merangkak. Oke. Artinya memang vegetasinya sangat rapat sekali dan artinya untuk pendaratan dari helikopter pun juga sangat sulit ya Pak Amin? Ya sulit, tapi di tempat kami sekarang sudah kami bersihkan, pohonnya sudah kami tebang, jadi seandainya helikopter datang sudah bisa menurunkan bantuan. Oke, untuk pembersihan dari lokasi ini akan difokuskan di titik sebelah mana Pak? Sebelah barat atau sebelah mana yang nantinya akan dipakai untuk penjemputan? Posisinya di sebelah barat. Oke. Jauhkah kondisi atau posisi ini Pak yang nanti akan dipakai untuk helikopter menjemput? Tidak, kami sudah berada di titik ketinggian. Titik ketinggian ya? Ya. Oke. Kemudian skenario untuk penjemputannya akan seperti apa? Apakah satu-satu seperti itu atau akan seperti bagaimana Pak? Ya, pertama yang korban terluka dulu Bapak Kapolda. Yang kemudian berikutnya lagi yang korban terluka, baru yang sehat menyusul. Baik. Bagaimana dengan kondisi kru sendiri, Pak? Apakah kru ada yang saat ini mengalami luka? Alhamdulillah untuk kru semuanya dalam sehat. Baik. Terima kasih Bapak Ibda Muhammad Amin sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih juga, tetap jaga keselamatan, kesehatan di sana. Bapak, kami doakan semoga segera untuk proses evakuasi ini bisa berjalan di sini. Terima kasih. Dan barusan kita dengarkan pemirsa pernyataan dari Ibda Muhammad Amin, Kanit Detasemen Gegana Jambi yang juga merupakan tim pertama yang bisa sampai ke titik TKP ini. Anda bisa melihat juga di dalam video yang kembali kami akan coba tayangkan kembali bagaimana suasana di gambaran di sekitar sana, bahwa tentunya bukan dataran yang lapang, kemudian dataran yang datar, tidak, namun juga di sini adalah dataran yang sangat terjal, berbukit, penuh dengan pohon-pohon atau yang tadi disebutkan oleh tim Basarnas, ini merupakan vegetasi yang rapat sekali. Artinya memang posisi pepohonan di sini sangat berdekatan sehingga menyulitkan dari tim untuk bisa bergerak dari satu titik menuju titik lainnya. Namun dari titik terakhir TKP ini dikatakan oleh Ibda Muhammad Amin bahwa tim akan bergerak menuju ke sisi bagian barat untuk nantinya akan dibantu untuk pembersihan ataupun pelonggaran rute. Untuk ini nantinya bisa mengantarkan kepada para korban bisa sampai ke titik ini dan diharapkan bisa segera untuk adanya langkah pengangkatan dari helikopter yang dijadwalkan saat ini akan kembali untuk menuju ke titik. Memang menurut pernyataan dari tim yang ada di Jambi, rekan kami yang memantau langsung di sana, mengatakan bahwa pada pukul 7 sampai dengan pukul 9 itu memang sudah ada semestinya untuk helikopter. Dan dari pantauan dari Ibda Muhammad Amin pun menyatakan ada 3 kali pergerakan helikopter yang mendekat menuju ke sana. Namun lagi-lagi karena kondisi untuk pengangkatan itu berbeda dengan proses untuk dropping atau penurunan dari tim dan juga bantuan, sehingga ini memerlukan adanya benar-benar medan yang lebih lapang, lebih luas untuk bisa mempermudah. Karena bisa Anda melihat saat ini proses untuk droppingnya, pemirsa di layar kaca,
ini sangat terkendala oleh tim, bahkan oleh ranting-ranting pohon yang sangat berdekatan. Bisa dibayangkan bagaimana kemudian ketika pengangkatan dari para korban. 4 orang dikonfirmasi oleh Dede Prasetyo melalui konferensi pers yang kita saksikan tadi di Mabes Polri, dan 4 orang ini dikatakan dan dikonfirmasi oleh Kanit Detasemen Gegana Jambi Ibda Muhammad Amin bahwa kondisinya memang cukup sulit untuk bisa bergerak. Salah satunya ada Kapolda Jambi, sehingga proses pengangkatan harus benar-benar memerlukan space yang lebih dibandingkan dengan proses dropping, begitu pula dengan perjalanan untuk menuju ke titik yang lebih lapang, termasuk upaya dari tim yang ada saat ini, kurang lebih ada 20 orang untuk bisa membuka jalur. Dan kita akan nantikan bersama tentunya bagaimana untuk perkembangan dari proses evakuasi yang diharapkan ini bisa dimaksimalkan dilakukan pada hari ini. Rekomendasi BMKG dari Kabupaten Kerinci menyatakan bahwa cuaca paling kondusif adalah pagi sampai dengan siang hari ini. Pukul 14 waktu bagian barat dikatakan masih akan ada potensi hujan yang bisa terjadi. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Saya Haji Isran Nur, Gubernur Kalimantan Timur, sekaligus juga Ya, Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, saat ini tentunya kami hadirkan informasi terkait dengan helikopter yang ditumpangi oleh rombongan Kapolda Jambi mengalami kecelakaan saat akan mengalami kunjungan kerja ataupun melakukan kunjungan kerja. Untuk membahasnya, kita bergabung bersama dengan mantan tim investigator KNKT, Ruth Hana Simatupang. Selamat pagi, Bu Hana. Selamat pagi. Baik, Bu Hana, sejauh ini mungkin kalau kita bicara soal analisa sementara dari apa yang Anda lihat juga dalam peristiwa sejauh ini, apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Oke, dari melihat data yang saya miliki dan juga beberapa tayangan yang telah saya pelajari, memang kelihatannya pesawat helikopter ini mengalami adanya kemungkinan besar adanya kerusakan mesin, tapi itu juga pengaruh karena adanya faktor cuaca yang ekstrim di daerah perbukitan atau Gunung Kerinci ini, sehingga memperburuk ya situasi dan terjadilah kecelakaan ini. Itu sih yang saya baru lihat ya. Apakah ada kemungkinan selain faktor cuaca helikopter tersebut ada kendala lain mungkin saat melakukan penerbangan? Iya, kalau melihat kecelakaan pesawat itu kan selalu ada 2 ya faktor utamanya yang menjadi penyebab kecelakaan, operasional dan proses mekanis. Nah, dalam hal ini operasional itu pasti terkait dengan pilot error, di mana menurut catatan di dunia bahwa memang pilot error ini menduduki peringkat pertama untuk menjadi faktor penyebab kecelakaan. 52% disebabkan oleh pilot error. Pilot error ini adalah karena dia salah membaca alat, salah membuat flight path, bisa kemudian sebagian besar juga karena dia kelelahan juga bisa, kemudian dia juga masuk dalam kondisi cuaca yang buruk, dia tidak perhitungkan, dan itu faktor utama yang bisa menyebabkan kecelakaan. Oke. Nah, kalau ditanya apakah cuaca saja, ya tidak, tapi itu bagian dari kesalahan human atau pilot error. Oke, Bu Hana, seberapa besar data yang KNKT tentunya sudah kumpulkan sebelumnya begitu ya, tim investigator kumpulkan sebelumnya yang menunjukkan betapa kemudian mispredik atau salah memprediksi terkait dengan medan cuaca itu menjadi penyebab terbesar dari helikopter ini mengalami gagal landing atau bahkan kecelakaan? Iya, memang faktor terbesarnya itu sih. Itu menjadi faktor terbesar yang kita nanti masih akan nantikan ya tentunya. Butuh berapa lama waktu yang bisa diperlukan untuk menginvestigasi penyebab? Nah, ini tergantung nih, kalau lihat medannya seperti ini pasti akan lama karena mereka pasti akan harus, saya pikir kalau Polri tidak akan melibatkan KNKT ya Mas ya.
Karena kalau militer, kepolisian itu biasanya mereka juga punya tim sendiri. Kalau KNKT kan biasanya hanya menangani untuk yang komersial atau yang publik punya. Untuk yang ada angkutan publiknya. Kalau ini kan tidak, khusus untuk mereka. Jadi biasanya KNKT tidak akan terlibat, kecuali diminta. Oke, kita akan nantikan juga perkembangan di lapangan, sembari kita akan memantau juga perkembangan di lapangan ya. Terima kasih Ibu Ruth Hana Simatupang, mantan tim investigator KNKT sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Terima kasih Ibu Hana. Baik pemirsa, kami akan akhiri Breaking News kali ini, namun kami akan hadirkan perkembangan informasi terkait dengan proses evakuasi dalam program lain di Metro TV. Akhir kata saya Marvin Sulistyo.